Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk kapanpun kalian mendengarkan video ini. Nah, di sini kami dari tim Loan App ingin mempresentasikan simulasi pinjaman dan asisten keuangan UMKM berbasis AI, di mana ini adalah final project data science dan generative AI kami dari project Cam 3 dari Celeret. Nah, tim kami beranggotakan 3 orang, di mana itu ada saya sendiri, Ahmad Raja Fadil, lalu Kak Lucy Alifatul Laila, dan Kak Aldi Nodian. Di sini kami memiliki peran masing-masing, di mana saya dan Kak Aldi berperan sebagai data scientist yang fokus kepada pemodelan AI, dan Kak Lucy itu berfokus kepada integrasi chatbot ke dalam aplikasi yang kami deploy. Nah, sebelum masuk ke latar belakang masalahnya, kita nih bisa flashback sedikit ke beberapa tahun yang lalu, di mana COVID menjadi suatu yang sangat berdampak ke perekonomian kita, terutama UMKM. Nah, UMKM ini itu merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap mayoritas tenaga kerja dan merepresentasikan ekonomi rakyat. Namun, porsi kredit perbankan yang diterima UMKM masih jauh lebih kecil dibandingkan kontribusinya terhadap PDB dan jumlah unit usahanya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan akses pembiayaan, sehingga banyak UMKM mengandalkan modal sendiri atau sumber informal yang lebih mahal dan tidak berkelanjutan. Syamsul Bahri menjelaskan bahwa UMKM hanya menikmati sebagian kecil pangsa kredit nasional dan masih lemah dari sisi akses terhadap pembiayaan formal. Sehingga dibutuhkan inovasi skema pembiayaan yang lebih inklusif. Nah, dalam situasi di mana semua sedang berusaha untuk memulihkan ekonominya pasca COVID, UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman untuk dapat memulihkan usahanya. Hal ini didasari oleh studi tentang akses UMKM terhadap kredit usaha rakyat, yang menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur kredit formal menjadi hambatan. Meskipun kredit tersebut terbukti berkontribusi positif terhadap perkembangan usaha. Hal ini sejalan dengan realitas bahwa banyak pelaku UMKM kesulitan memenuhi kriteria penilaian kredit karena keterbatasan pemahaman terhadap faktor-faktor kelayakan pinjamannya. Nah, alhasil, ketika mereka berusaha mendapatkan pinjaman, mereka kesulitan karena tidak mendapatkannya informasi secara jelas terkait pinjaman modal, menyebabkan mereka jadi sering buang-buang waktu dan tenaga. Nah, jadi UMKM itu butuh pendamping, bukan hanya pinjaman. Tentunya, pinjaman menjadi poin utama untuk UMKM memulihkan, memulai, atau bahkan melakukan ekspansi usahanya. Namun, agar ini bisa terwujud dengan tepat, dibutuhkan juga hal-hal pendukung yang bisa membantu mereka mendapatkan dan menggunakan pinjaman secara tepat. Hal pendukung ini diantara lain simulasi pinjaman. Simulasi pinjaman yang dapat dilakukan UMKM untuk mengetahui apakah pinjaman mereka akan diterima atau ditangguhkan. Edukasi finansial terkait pinjaman, memberikan penjelasan dan pemahaman terkait peminjaman serta hal-hal yang berkaitan dengan finansial dan pinjaman. Terakhir, ekosistem lembaga keuangan yang baik. Dengan berkurangnya pengajuan pinjaman yang tidak sesuai, lembaga keuangan bisa lebih fokus dalam mengurus pengajuan pinjaman yang sesuai. Oleh karena itu, kami memperkenalkan Loan App. Aplikasi ini membantu UMKM dalam proses pengajuan pinjaman
dengan menyediakan fitur simulasi kredit serta chatbot yang siap menjawab berbagai pertanyaan terkait pinjaman. Tapi perlu diingat, ini bukan pengganti keputusan bank, tapi alat bantu untuk UMKM mempersiapkan diri. Di mana key fitur yang dari aplikasi ini itu memiliki beberapa fitur yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan tentunya tetap memperhatikan kemudahan pengguna. Yaitu key fiturnya ada simulasi pinjaman, melakukan simulasi pengajuan pinjaman yang dapat membantu apakah UMKM itu pinjamannya akan diterima atau ditangguhkan. Lalu AI Assistant Chatbot. Fitur chatbot yang membantu pengguna untuk menanyakan informasi terkait masalah peminjaman ataupun terkait finansial lainnya. Dan yang paling penting itu mudah dan praktis. Aplikasi ini dapat digunakan di mana saja, melalui device apapun, selama terhubung ke koneksi internet. Nah, ini adalah alur penggunaan bagi pelaku UMKM untuk menggunakan Loan App, di mana pelaku usaha itu melakukan pembukaan website atau pengguna membuka aplikasinya di web. Lalu, pengguna mengisi form yang telah disediakan. Kemudian, aplikasi melakukan prediksi terkait status pinjaman. Lalu, menampilkan hasil dari prediksi beserta persentase hasil prediksi. Dan yang terakhir, layanan bantuan chatbot seputar peminjaman dan finansial. Tapi, ini hanyalah gambaran umum dari aplikasi ini, sehingga pengguna itu dapat lebih memahami bagaimana pinjaman mereka ke depannya. Nah, jadi ini gambaran dari alur kerja aplikasi ini. Bayangkan yang tadinya harus mencari informasi dan proses yang berbelit-belit bisa langsung diselesaikan hanya dalam 5 langkah utama. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Loan App, di mana pengguna bisa melakukan mengisi prediction form dengan UI seperti ini. Lalu hasilnya akan langsung terlihat di bawah formnya. Dan disitu juga menampilkan persentase dari kepercayaan atau hasil prediksinya itu benarnya sekitar dari skala 0 sampai 100. Lalu chatbot, di mana ini juga menampilkan halaman yang bisa ditanyakan ketika user atau pengguna ingin berkonsultasi terkait pinjaman atau masalah finansialnya. Oke, kita langsung masuk ke proses pengerjaannya yang akan dijelaskan oleh Kak Lucy. Untuk proses pengerjaan aplikasi Loan App ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu masuk ke modeling machine learning, kemudian AI chatbotnya, dan yang terakhir itu deployment. Boleh di stop. Pertama-tama untuk modeling machine learning-nya. Di sini kita mulai dengan mengimpor library dan data pinjaman dari file CSV, di mana data ini berisi berbagai fitur seperti skor kredit, penghasilan, jumlah pinjaman, dan status persetujuan pinjaman. Selanjutnya, kita melakukan pembersihan data atau data cleaning, di mana nilai kosong diisi dengan median atau modus. Target loan status diubah menjadi format biner dan data duplikat dihapus. Kemudian, kita melakukan analisis data eksploratif untuk memahami distribusi data dan korelasi antar fitur. Visualisasi seperti count plot dan heat map membantu kita melihat pola yang sangat penting. Setelah itu,
kita melakukan pre-processing, di mana fitur kategorikal di-encode dengan label encoder, terus fitur numerik di-scaling dengan standar scaler, kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji. Di sini kita melatih beberapa model seperti logistic regression, random forest, dan XGBoost, di mana setiap model dievaluasi menggunakan cross-validation dan metrik seperti F1 score dan akurasi. Untuk meningkatkan performa model, kita melakukan seleksi fitur berdasarkan fitur importance dari model XGBoost. Hanya fitur penting yang digunakan untuk pelatihan ulang model. Setelah mendapatkan model terbaik, kita simpan model, scaler, dan encoder ke file menggunakan joblib, di mana daftar fitur penting juga diekspor ke file teks untuk digunakan pada aplikasi produksi. Masuk ke bagian aplikasi, di mana yang pertama, home sebagai landing page, di sini diuraikan navigasi untuk ke predik dan chatbot. Di awal, kita mengimpor library Streamlit untuk UI, kemudian memuat model, serta mengolah data yang ada. Di sini, model machine learning, scalar, dan label encoder dimuat menggunakan joblib. Bagian ini penting agar preprocessing di aplikasi sama dengan preprocessing pada saat training. Selanjutnya, aplikasi membuka file selected feature yang berisi daftar fitur yang digunakan oleh model terpilih. Terdapat fungsi kecil seperti save float dan save integer yang memastikan input pengguna selalu dalam format angka yang benar dan tidak menyebabkan error saat diproses model. Aplikasi menyediakan form untuk mengisi data calon peminjam. Setiap fitur memiliki input yang disesuaikan, seperti select box untuk kategori dan number input untuk angka. Ketika tombol predik ditekan, aplikasi memperbaiki tipe data input sesuai kebutuhan model, seperti float untuk rasio dan integer untuk pendapatan atau kredit. Semua input pengguna kemudian digabung dalam satu data frame. Aplikasi juga menyamakan nama kolom yang mungkin berbeda.
Kolom data disusun ulang agar urutannya sama persis dengan scalar yang digunakan saat training. Jika ada kolom kategori yang tidak diisi, aplikasi memberikan nilai default. Kolom kategorikal kemudian diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Lalu seluruh data diskalakan menggunakan scalar training. Setelah semua siap, model menerima fitur yang sesuai dan menghasilkan prediksi berupa approve atau rejected, lengkap dengan tingkat kepercayaannya. Selanjutnya masuk ke fitur chatbot, di mana langkah pertama sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu mengimport library. Di mana di sini untuk chatbot menggunakan LangChain sebagai LLM-nya. Untuk memanggil model yang digunakan yaitu dari model Gemini. Setelah API key diambil, aplikasi memeriksa apakah kunci tersebut tersedia. Jika tidak ditemukan, aplikasi otomatis berhenti agar tidak terjadi error. Kemudian, di sini kita membuat sistem prompt yang menjelaskan identitas chatbot. Prompt ini mendefinisikan peran chatbot sebagai asisten keuangan UMKM, apa saja tugasnya, batasannya, gaya berbicara, hingga daftar fitur finansial yang harus dijelaskan. Di sini kita membuat fungsi untuk membuat model Gemini, yaitu Gemini 2.5 Flash, di mana model ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna dengan konsisten mengikuti prompt yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aplikasi menampilkan judul chatbot menggunakan Streamlit. Model juga disimpan di session state agar tidak perlu dimuat berulang kali. Kita menyimpan riwayat chat di dalam session state. Pesan pertama yang masuk adalah sistem prompt, dan setelah itu percakapan antara user dan AI direkam. Aplikasi menampilkan pesan-pesan sebelumnya, sehingga pengguna dapat melihat percakapan yang sudah ada melalui session state yang tadi dijelaskan. Kemudian, pengguna bisa mengetik pertanyaan melalui input chat. Pesan tersebut langsung ditampilkan dan disimpan, di mana di sini untuk kodenya di user input. Setiap kali pengguna mengirim pesan, aplikasi mengirim seluruh histori percakapan ke model Gemini. Jawaban dari model kemudian ditampilkan kembali. Terakhir, jawaban AI semuanya ditampilkan ke layar, dan percakapan terus berlanjut secara interaktif. Nah, selanjutnya setelah penjelasan pada bagian teknis, kami akan menjelaskan terkait prosedur penggunaan dari chatbotnya ataupun aplikasinya. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu representasi atau hasil dari codingan model kami yang kami gunakan pada aplikasi ini, yang akan dijelaskan oleh Kak Aldi. Oke, terima kasih Kak Raja dan juga Kak Lucy atas penjelasan terkait proses pembuatannya. Sekarang saya akan membahas terkait hasil dari proses development project ini.
Yang pertama, yaitu bagian predictive model. Model terpilih kami adalah XGBoost, di mana akurasinya 92,59%. Angka ini merupakan akurasi yang termasuk tinggi. Ini bisa kita lihat perbandingannya dengan model yang lain. Predictive model inilah yang membantu para pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman, apakah pinjamannya ditolak ataupun disetujui. Boleh next, Mas. Lalu sekarang kita masuk ke chatbot. Chatbot ini berfungsi sebagai AI Financial Assistant, di mana pengguna bisa bertanya terkait seputar finansial melalui percakapan. Fitur chatbot ini merupakan fitur terpisah dengan fitur predictive model yang sebelumnya kita bahas. Peranan utama dari chatbot ini adalah sebagai konsultan, membantu para UMKM memahami terkait pinjaman, faktor kelayakan kredit, pengelolaan risiko, dan terminologi finansial lainnya. Tentunya kita juga sudah membuat batasan dari chatbot ini. Selain melarang untuk tidak membuat prediksi, yang dikarenakan kita sudah memiliki predictive model untuk melakukan prediksi. Chatbot ini juga kita buat batasan agar tidak memberi saran yang bersifat negatif. Seperti apa? Misalnya pemalsuan dokumen, ataupun hal-hal lain yang melanggar aturan-aturan yang ada. Lalu kita masuk ke tahapan deployment. Deployment sendiri merupakan tahapan agar aplikasi kita bisa digunakan secara real-time melalui website. Kami melakukan deployment menggunakan Streamlit. Streamlit ini sendiri adalah framework Python untuk membuat aplikasi berbasis web interaktif. Streamlit cukup umum dalam proyek terkait data dan machine learning, karena juga termasuk simpel dan mudah digunakan. Sekarang saya akan melakukan demo terkait hasil deploy kami yang sudah kami buat. Oke, sekarang kita sedang di halaman utama atau di landing page dari aplikasi kita. Jadi, loan approval system ini memiliki dua fitur yang tadi kita sudah bahas, yaitu prediksi dan chatbot. Sekarang kita akan masuk ke halaman ready, di mana ini merupakan simulasi untuk pengajuan pinjaman. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Lucy, di sini pengguna bisa langsung mengisi data-data yang diperlukan. Berikut adalah formnya. Nah, ketika pengguna sudah selesai mengisi, pengguna bisa langsung melakukan prediksi dengan menekan tombol predik. Di sini akan muncul apakah simulasi ini diterima ataupun ditolak, beserta juga dengan persentase kemungkinannya. Seperti ini 98%. Setelah kita melihat fitur prediksi, kita akan masuk ke bagian fitur chatbot. Chatbot ini merupakan AI system tadi. Sekarang kita bisa mencoba untuk bertanya beberapa hal. Misalnya, apa saja yang kita perlukan saat ingin mengajukan pinjaman. Nah, di sini chatbot langsung akan memberikan jawabannya. Sebagai asisten keuangan UMKM, dia memberikan jawaban seperti kita membutuhkan identitas diri, informasi dokumen keuangan, lalu informasi riwayat kredit, dan dokumen-dokumen lainnya. Sehingga pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman tidak perlu repot atau kebingungan mencari informasi, tapi bisa dibantu oleh chatbot ini terkait informasi yang dibutuhkan, sehingga mempersimpel dan membuat mereka lebih mudah. Sekian demo dari aplikasi Streamlit kita. Sekarang kita akan kembali ke pembahasan kita yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke potensi ke depan dari aplikasi ini. Karena aplikasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini, masih banyak potensi dan proses pengembangan yang bisa dilalui agar bisa lebih bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkorelasi.
Pertama itu ada fitur dashboard. Visualisasi terkait pinjaman, suku bunga, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pinjaman akan memberi insight secara cepat kepada pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM bisa melihat gambaran melalui dashboard tanpa harus membaca data secara terperinci. Kedua, kita bisa tambahkan juga modul pelatihan. Modul pelatihan ini nantinya akan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi yang bisa terkait pinjaman yang legal maupun masalah finansial dalam UMKM. Nah, yang ketiga ini ada informasi tren. Tren finansial akan selalu berubah-berubah, bahkan bisa cepat, bisa lambat. Update terhadap tren finansial pada aplikasi ini akan memberikan informasi kepada UMKM secara real-time dan langsung, sehingga dapat digunakan untuk strategi yang bertujuan untuk sustain maupun ekspansi usaha yang sedang dijalani. Nah, jadi sekian dari presentasi kami tadi. Nah, sebelum tutup, saya ada beberapa kesimpulan dari aplikasi Loan App ini, di mana kesimpulannya itu kami memperkenalkan aplikasi inovatif yang dirancang khusus untuk membantu UMKM dalam proses pengajuan pinjaman. Dengan fitur simulasi kredit dan chatbot yang cerdas, UMKM dapat mempersiapkan diri mereka dengan memahami proses peminjaman lebih baik lagi. Aplikasi ini bukanlah pengganti keputusan bank tentunya seperti yang saya bilang tadi, melainkan alat bantu yang efektif untuk meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri UMKM dalam mengakses pembiayaan. Dengan demikian, kami berharap dapat membantu UMKM untuk tumbuh dan terus berkembang, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari wujudkan asisten keuangan digital untuk UMKM bersama Loan App. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.